Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada segmen Tarik Cerita Misteri. Baik sobat misteri dimanapun kalian berada, pada segmen Tarik kali ini saya akan sedikit berbagi cerita mengenai pengalaman misteri yang pernah saya alami ketika saya masih kecil. Kejadian ini berawal ketika dulu ketika saya masih kecil, masih tinggal di sebuah perkampungan yang mana perkampungan tersebut jumlah penduduknya masih agak sedikit jarang. Ingat pada saat itu sekitar tahun 90-an. Nah, ketika saya tinggal di perkampungan itu, kebetulan ada tetangga saya yang bernama sebut saja Mbak Sally. Nah, Mbak Sally ini punya sebuah rumah di dekat dengan rumah saya. Ya, kebetulan rumah saya berdekatan dengan rumahnya Mbak Sally. Namun beliau itu kerja di Jakarta. Nah, karena jarak antara rumah di kampungnya dengan di tempat kerjanya itu terlalu jauh, maka rumah milik Mbak Sally ini dihuni ya atau ditinggali oleh saudaranya. Nah, sementara Mbak Sally bekerja merantau di Jakarta. Ditambah lagi ketika Mbak Sally ketika kerja di Jakarta itu menikah dengan orang Jakarta, sehingga Mbak Sally mau tidak mau ikut suaminya yang ada di Jakarta, dan otomatis rumah Mbak Sally yang ada di kampung itu benar-benar ditinggali dan jarang sekali yang namanya Mbak Sally pulang ke kampung halamannya. Nah, pada malam itu saya bersama teman-teman saya, ya, teman-teman kampung tentunya, sedang bermain petak umpet. Pada saat itu kebetulan saya pribadi tidak menjadi yang jaga, ya, tidak menjadi yang jaga. Namun saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk yang bersembunyi. Nah, pada saat itu yang menjaga adalah teman saya bernama si Agus. Si Agus secara perlahan-lahan menghitung mundur mulai dari 10, 9, 8, 7 hingga 1. Nah, saya sambil berlari menemukan tempat persembunyian, saya bersama dua orang teman saya, yaitu Arman dan Eko. Kami bertiga sedikit gugup karena si Agus hampir selesai menghitungnya. Otomatis kami bertiga spontan masuk ke dalam rumah milik Mbak Sally tadi, yang kebetulan ada penghuninya, yaitu saudaranya. Kami masuk ke garasi milik Mbak Sally yang kebetulan saat itu sedikit terbuka meskipun malam. Ya, karena kami tidak terlalu larut malam untuk bermain petak umpet tersebut. Biasanya kami melakukannya habis isya itu, ya kan, sehingga mungkin garasi pintunya masih terbuka, belum ditutup. Nah, kami secara spontan masuk ke dalam garasi rumahnya Mbak Sally. Setelah Agus tadi menghitung sampai selesainya si Agus tadi membuka matanya, dan dia bertugas mencari teman-temannya yang sudah sembunyi. Dan kami bertiga yang mendapatkan tempat persembunyian di dalam garasi rumahnya Mbak Sally tadi mungkin merasa nyaman dan bisa menebak, tidak mungkin si Agus akan menemukan kami bertiga, karena kami percaya bahwa si Agus sudah akan mencari sampai masuk ke dalam garasi milik orang lain, ya, atau garasi rumah milik orang lain. Pasti tentunya kalau
Agus berani masuk ke dalam, akan dimarahi oleh pemilik rumahnya. Nah, kebetulan kami bertiga karena merasa nyaman, kami sedang bersantai-santai hingga suatu ketika terlihat dari dalam garasi bagian dalam ya, itu terlihat Mbak Sally ya. Mbak Sally itu tetangga saya ya. Terlihat dari dalam itu mengenakan baju serba putih. Entah itu sengaja enggak disengaja. Dia mengenakan gaun baju serba putih, kemudian entah nggak tahu rambutnya itu, karena memang Mbak Sally itu kan sini-sini aja itu rambutnya panjang ya. Malam itu pun dia rambutnya terurai panjang, cuma agak sedikit acak-acakan. Dia muncul dari arah dalam garasi tersebut. Kami yang melihat ada pemilik rumah muncul, akhirnya kami ada sedikit rasa panik. Waduh, ada pemilik rumahnya, ada Mbak Sally muncul datang. Takutnya kami akan dimarahi. Nah, sambil kami bergegas ingin keluar garasi, dari kejauhan Mbak Sally tadi melambaikan tangan. Mbak Sally melambaikan tangan ke arah kami bertiga dengan gaun serba putih, rambut acak-acakan. Mbak Sally dari dalam garasi melambaikan tangan kepada kami bertiga, seolah-olah dia memanggil kesini. Nah, akhirnya pada saat itu karena kami bertiga tidak merasa curiga, yang kami rasakan hanya takut karena kami masuk ke dalam garasi milik orang lain, sehingga kami takut dimarahi. Akhirnya kami bertiga terpaksa menyerahkan diri dan keluar dari tempat persembunyian kami. Nah, itu kejadian pada malam pertamanya. Kemudian keesokan harinya ternyata kami agak sedikit kaget ketika mushola menyiarkan sebuah kabar duka bahwa telah meninggal Mbak Sally. Kami bertiga kaget. Loh, padahal tadi malam kami baru bertemu Mbak Sally. Kenapa kok siang ini Mbak Sally meninggal? Dan akhirnya kami bergegas menuju ke rumahnya Mbak Sally. Kami mengira bahwa Mbak Sally itu jenazahnya ada di rumah tersebut. Namun ketika kami berada di sana, rumah dalam keadaan sepi. Loh, saya merasakan aneh loh. Katanya ada orang meninggal, tapi kok rumahnya sepi. Kemudian saya bertanya kepada Pak Ustadz yang telah menyiarkan di musola. Ternyata kabar meninggalnya Mbak Sally itu terjadi di Jakarta. Mbak Sally meninggal karena kecelakaan kerja di Jakarta, sehingga kemungkinan besar jenazahnya tidak dimakamkan di kampung halaman, melainkan dimakamkan di Jakarta, tempat tinggal suaminya. Kami semakin panik mendengar penjelasan dari Pak Ustadz tadi. Tapi kami tidak berani menceritakan kepada Pak Ustadz bahwa kemarin kami baru saja melihat Mbak Sally di dalam garasi. Kami bertiga hanya saling bertatapan. Kami tidak berani mengucapkan kata sedikit pun kepada Pak Ustadz. Hingga akhirnya sudahlah, kami anggap kejadian kemarin adalah hal yang begitu saja. Nah, hingga akhirnya malam pun tiba. Seperti biasa, habis isya kami bersama teman-teman berkumpul untuk kembali bermain yang namanya petak umpet. Kami Humpimpa, dan kebetulan lagi-lagi Agus lah yang menjadi penjaganya. 10.98 seperti kemarin, kami bertiga, lagi-lagi saya, kemudian Eko, dan satunya lagi Arman,
secara spontan, tidak tahu ini kebetulan atau enggak. Kami bertiga itu seolah-olah ada yang menarik untuk bersembunyi di kebun depan rumahnya Mbak Sally. Jelas dong, kami tidak berani lagi dong untuk bersembunyi di dalam garasi milik rumahnya Mbak Sally lagi setelah kejadian kemarin. Apalagi malam itu memang rumahnya tidak dihuni, rumahnya memang lampunya mati karena keluarganya yang ada di kampung tentunya sedang berada di Jakarta untuk menguburkan jenazah Mbak Sally. Nah, kami bertiga bersembunyi di depan kebun, yang kebetulan di kebun tersebut itu ada sebuah sumur tua yang memang sudah jarang dipakai lagi oleh penduduk di kampung karena di dalam sumur tersebut sudah tidak ada airnya, cuma hanya ada timba airnya ya yang masih ada, tapi di dalamnya sudah tidak ada airnya. Nah, kami bertiga bersembunyi di sebuah pohon dekat sumur tadi. Nah, ketika kami bersembunyi, awal mula tidak merasakan sesuatu yang janggal, namun lama-kelamaan kami bertiga kembali merasakan ada sesuatu yang berkelebat, seolah-olah berkelebat melewati sumur tersebut. Dan benar, ketika kami bertiga menoleh menatap sumur tua tersebut, lagi-lagi di situ kami ditemui oleh sosok Mbak Sally yang bergaun putih, rambut acak-acakan. Kemudian dia kembali melambaikan tangan ke arah kami, seolah-olah dia mengajak ke sini, ke sini, ke sini, hingga akhirnya secara spontan kami bertiga langsung bergegas lari dan pulang menuju ke rumah masing-masing. Demikian Sobat Misteri, segmen Tari pada video kali ini. Sampai ketemu dengan cerita-cerita misteri yang lainnya hanya di Tari Cerita Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.